teman-teman, di perkuliahan pada pagi hari ini yang dilakukan secara asinkronus, kita akan membahas mengenai mobilitas dan motivasi. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan beberapa teori motivasi dan juga kaitan mobilitas dan motivasi, terutama pada konteks profesional atau dalam konteks pekerjaan. Nah, ini nanti akan kita bicarakan teori motivasi dan juga motivasi dan migrasi. Nah, motivasi itu sendiri adalah sebuah kekuatan, dorongan, gitu ya, yang membuat seseorang atau mendorong individu atau membuat individu itu bertindak untuk mencapai tujuan ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kayak misalnya kalian ingin berprestasi, itu ada motivasinya. Jadi kalian ingin mendapatkan sesuatu atau kalian ingin mencapai sesuatu, itu berkaitan dengan motivasi. Ada dorongan-dorongan yang membuat kalian bertindak sesuatu, itu adalah motivasi. Nah, dalam motivasi ada beberapa teori gitu ya, atau ada beberapa pendekatan. Yang pertama terkait dengan Maslow's hierarchy of needs atau teori kebutuhan Maslow. Ini sudah banyak banget dibahas, saya rasa juga teman-teman sudah paham ya terkait dengan hierarki kebutuhan ini. Terus ada juga Herzberg motivation hygiene theory, terus kemudian ada Fromm's expectancy theory, sama ada self determination theory. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini terkait dengan hierarki kebutuhannya Maslow gitu ya. Nah, dalam teorinya Maslow terkait dengan motivasi, ada 5 tahapan atau 5 jenjang kebutuhan, yang mana masing-masing kebutuhan ini merupakan motivasi gitu ya, yang mendorong seseorang atau individu untuk bertindak, mulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Nah, kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis, mulai dari makan, minum, tidur, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, atau kebutuhan basic. Itu adalah bagian dari kebutuhan fisiologis. Seorang individu dia tidak akan atau kemungkinan besar mereka akan mengejar atau memenuhi kebutuhan paling dasar untuk dia bisa meraih atau mencapai kebutuhan setelahnya. Nah, setelah kebutuhan fisiologis itu ada yang namanya safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini berkaitan dengan kebutuhan yang menopang gitu ya, menopang seseorang untuk dia bisa survive juga. Kayak misalnya kebutuhan rasa aman akan pribadi, terus kemudian dia rasa aman akan finansial, rasa aman akan sumber daya, rasa aman akan kesehatan dan sebagainya. Itu kan adalah kebutuhan safety net gitu, atau kebutuhan akan rasa aman. Jadi dia merasa safe, dia merasa secure dengan dirinya dan juga dengan aspek-aspek yang mengikuti diri seseorang tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah love and belonging. Love and belonging di sini berkaitan dengan ikatan atau relasi individu dengan orang lain atau dengan lingkungan, misalnya pertemanan, relasi intim, keluarga, terus sense of connection. Sense of connection itu semacam rasa terkoneksi atau rasa terikat dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah love and belonging. Kemudian yang berikutnya itu adalah self-esteem, rasa akan diri kita ya, motivasi untuk kita bisa merasa menghargai diri kita sendiri, itu adalah esteem, mulai dari respect, terus kemudian self-esteem itu sendiri, terus pengakuan, terus kebebasan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari self-esteem atau esteem ini. Nah, menurut Maslow, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah self-actualization atau aktualisasi diri, sebuah keinginan untuk kita bisa menjadi sesuatu ya. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, itu adalah self-actualization. Nah, semua hal ini kalau kita kaitkan teori Maslow dengan migrasi atau mobilitas, itu sebenarnya sangat dekat, karena masing-masing kebutuhan ini atau masing-masing motivasi ini bisa membuat orang itu bergerak atau berpindah. Kayak misalnya kebutuhan akan fisiologis gitu ya, ketika dalam suatu tempat dia tidak bisa mencari
validasi diri itu juga bisa mendorong seseorang untuk bermigrasi. Misalnya ketika dia seorang psikolog gitu ya, dan dia berasal dari desa, mungkin dia tidak akan berkembang kalau misalnya dia di desa. Makanya dia akan berpindah ke kota, ke Jakarta, atau kemana gitu ya, yang lebih maju. Nah itu kan bagian dari bentuk self aktualisasi dia yang mendorong dia untuk bisa berpindah. Nah yang berikutnya adalah Herzberg Motivation Hygiene Theory. Nah, kalau teorinya Herzberg ini berkaitan dengan kepuasan kerja atau job satisfaction, di mana ada dua hal yang itu membuat seseorang itu merasa puas atau tidak dengan pekerjaannya. Nah, motivation hygiene itu terdiri dari dua hal, motivation atau motivator dan hygiene. Hygiene kita bahas dari hygiene dulu. Hygiene itu adalah segala sesuatu yang dasar dalam sebuah pekerjaan. Nah, kalau ini ada, orang itu akan merasa puas, tetapi ya dalam taraf yang biasa aja. Tapi ketika hal ini itu tidak ada, maka orang itu akan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, hygiene ini itu misalnya birokrasi gitu, kayak kebijakan perusahaan, terus kemudian pimpinan dan sebagainya, itu adalah bagian dari birokrasi. Nah, terus kemudian relasi dalam sebuah pekerjaan, terus kemudian kondisi kerja, status, gaji, keamanan kerja dan sebagainya itu adalah hygiene. Itu sebenarnya harus basic, kondisi basic yang harus terpenuhi agar orang itu bisa merasa puas dengan kondisinya. Tetapi itu juga tidak akan meningkatkan kepuasan yang begitu puas banget, enggak, karena itu basic. Jadi kalaupun ada itu akan membuat seorang puas, tetapi yang tidak tinggi banget kepuasannya. Tetapi kalau misalnya basic ini enggak ada, maka pada akhirnya orang itu menjadi tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, tetapi ada juga faktor yang kedua, yaitu motivation. Motivation ini berkaitan erat dengan kepuasan kerja itu, ya, itu berkaitan dengan dorongan untuk lebih gitu, kayak misalnya pencapaian, rekognisi pekerjaan itu sendiri, terus kemudian tanggung jawab, terus peningkatan perkembangan kerja dan sebagainya. Dan ketika orang mendapatkan ini semua, maka dia akan puas dengan pekerjaannya. Contohnya achievement. Ketika seseorang itu bisa achieve, bisa mencapai sesuatu yang lebih, maka orang itu akan puas dengan pekerjaannya. Nah, kalau misalnya teori Herzberg ini kita kaitkan dengan migrasi atau dengan mobilitas, ketika sebuah pekerjaan itu tidak memberikan hygiene yang baik, maka dia akan berpindah ke tempat atau ke sebuah perusahaan yang memberikan jaminan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya. Atau misalnya ketika dia bekerja tetapi dia tidak mencintai pekerjaannya, itu pun juga akan membuat seseorang untuk berpindah. Nah, ini terkait dengan Herzberg teori. Nah, yang berikutnya adalah expectancy theory atau teori ekspektasinya dari Bloom. Nah, ekspektasi ini berkaitan dengan sebuah pekerjaan atau sebuah usaha itu pasti nanti akan diikuti dengan sebuah pencapaian atau sebuah reward, ya, sebuah hasil. Nah, ketika hasil itu terpenuhi, maka itu semacam pencapaian gitu ya. Nah, dalam teorinya Bloom terkait dengan ekspektasi itu ada tiga hal, yaitu ekspektasi itu sendiri, terus kemudian instrumentality, terus kemudian balance itu rewardnya gitu, goalsnya. Ekspektasi ini berbicara mengenai ketika seseorang itu ingin berhasil, maka dia harus mencapai atau dia harus melakukan sebuah usaha yang lebih. Ya, nah, keberhasilan itu adalah ekspektasi. Ketika dia ingin mencapai ekspektasi tersebut atau keberhasilan tersebut, maka dia harus bekerja lebih keras atau effortnya lebih keras. Nah, effort yang keras ini itu akan dibarengi dengan sebuah reward atau hadiah, ya, atau hasil gitu ya. Nah, usaha yang keras diikuti dengan hasil itu bagian dari instrumentality, karena memang instrumennya demikian, atau secara kondisi itu memang harusnya demikian. Ketika kita usahanya lebih, maka kita akan mendapat sebuah reward yang lebih gitu. Nah, kalau valensi terkait dengan persepsi atau pandangan individu terkait dengan reward tersebut, apakah individu itu menyukai rewardnya ataukah tidak. Ketika dia menyukai rewardnya, maka dia akan berusaha untuk mencapai reward tersebut. Tapi ketika dia tidak menyukai rewardnya, maka
perasaan bahwa dia tuh bisa mengontrol apa yang ada di sekitarnya. Itu otonomi. Jadi sebuah sense bahwa seorang individu itu bisa menjadi otonom, bisa menjadi independen, bisa menjadi mandiri. Dia berkuasa atas apa yang ada di dirinya. Itu adalah otonomi. Sementara kalau kompetens itu berkaitan dengan keyakinan bahwa individu itu mampu untuk uh, mampu untuk bertindak, mampu untuk berperilaku, mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu adalah kompetensi. Nah, relatedness itu adalah hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar seorang individu. Untuk dia bisa mencapai sesuatu, mereka itu membutuhkan ketiga hal ini: ekonomi, kompetensi, dan juga relatedness. Nah, kayak contohnya orang itu merasa yakin gitu, dia bisa berhasil, dia bisa uh, sukses gitu, tetapi ternyata dalam suatu lingkungan itu lingkungan itu tidak mendukung kompetensinya, maka pasti dia akan berpindah ke lingkungan baru yang mendukung kompetensinya tersebut gitu. Karena kalau di lingkungan A misalnya itu dia nggak bisa berkembang, makanya dia akan berpindah gitu. Dan dia merasa yakin, dia merasa otonom, dia memiliki kontrol akan dirinya gitu ya. Dan relasinya itu kan juga mendukung dia untuk berpindah, dan itu mungkin mendorong seseorang untuk melakukan migrasi. Jadi kalau teori self determination yang dikaitkan dengan migrasi atau mobilitas, orang itu punya kuasa untuk menentukan apakah dia mau berpindah atau enggak gitu ya. Dan keinginan dia atau keputusan dia untuk berpindah itu dikaitkan dengan ketiga aspek dalam self determination teori ini, dari otonomi, kompetensi, dan juga relatedness. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat terkait dengan teori motivasi, kita pernah membahas terkait dengan push-pull model, di mana dalam push-pull model ini ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bermigrasi, dan di satu sisi ada faktor-faktor yang menarik individu tersebut untuk bermigrasi. Jadi push dan pull model ini merupakan satu kesatuan yang membuat seseorang itu akhirnya bermigrasi atau tidak. Nah, push factor itu berkaitan dengan kondisi-kondisi negatif yang ada dalam lingkungan individu yang saat itu berada. Dan pada akhirnya individu tersebut itu ingin keluar dari kondisi tidak menyenangkan ini atau kondisi negatif ini, sehingga membuat dia ingin bermigrasi atau membuat dia ingin berpindah. Ya, kayak misalnya push factor ini adalah kondisi ekonomi yang tidak baik di lingkungan asalnya, atau misalnya sistem yang tidak baik, sistem perpajakan, sistem politik, sistem apapun itu yang sifatnya negatif di tempat asalnya atau di negara asalnya, itu bisa menjadi push factor. Sementara kalau misalnya pull factor atau faktor yang menarik itu adalah berbagai macam motivasi atau ekspektasi yang sifatnya itu positif, dia membuat seorang individu ini dia mau berpindah atau dia mau bermigrasi. Dan pull factor ini tidak selalu berada pada negara tujuan atau misalnya tempat tujuan, tetapi juga bisa berasal dari lingkungan di sekitar kita yang itu mengencourage kita untuk berpindah. Itu juga bisa menjadi pull factor, misalnya kayak dukungan dari lingkungan, terus kemudian support dari keluarga, itu juga bisa menjadi pull factor. Jadi pull factor itu tidak perlu berada dalam negara asal gitu ya, atau negara tujuan, tetapi juga bisa di negara asal, tetapi itu yang sifatnya positif, jadi yang memotivasi gitu. Itu adalah push factor dan juga pull factor. Jadi keduanya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kaitannya dengan migrasi gitu ya, ada beberapa push factor dan juga pull factor dalam beberapa riset yang berbeda. Kayak misalnya salah satu studinya ini pada tahun 2013 itu ada 10 pull factor atau pull motivational factor, kayak misalnya monetary consideration atau pertimbangan keuangan gitu ya, itu juga bisa menjadi pull factor. Terus kemudian keluarga, pola pengembangan karir, terus pengembangan profesional, terus tantangan pribadi, pentingnya sebuah pekerjaan atau enggak gitu ya, terus kesempatan di masa depan dan sebagainya, itu adalah bagian dari pull factor. Full motivational factor itu faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk berpindah, dan itu sifatnya menarik gitu ya. Sementara kalau push factor itu sifatnya negatif tadi, itu kayak misalnya kondisi ekonomi atau sosial yang tidak baik, terus kemudian keinginan untuk berpindah dari karena adanya beban personal atau masa
kesalahan di rumah dan sebagainya itu bisa menjadi push motivational factor. Jadi yang sifatnya itu negatif kalau push motivational factor. Terus kemudian ada juga studinya CAR. Kalau dalam studinya CAR itu ada 5 faktor, dan 3 faktor merupakan push motivational factor, sementara yang 2 lainnya itu adalah push motivational factor. Nah, kalau push faktornya itu kayak misalnya faktor karir, terus kemudian faktor keluarga, terus kemudian faktor budaya. Sementara kalau yang push itu berkaitan dengan ekonomi dan juga politik. Nah, kalau misalnya yang lainnya gitu kayak Vitali sama Booster gitu, itu juga ada keinginan atau interest untuk berpindah ke luar negeri, terus kemudian keinginan untuk mendapatkan pengalaman yang baru, terus pengembangan profesional, terus peningkatan karir, keuntungan ekonomi itu menjadi push faktor. Sementara push faktor itu kayak misalnya inisiatif dari individu itu sendiri ataupun situasi pekerjaan yang tidak menyenangkan. Sementara kalau menurut rating itu ada beberapa juga gitu yang masuk ke dalam pull factor dan juga push factor. Kayak misalnya kalau yang pull factor itu kondisi negara tujuan, terus kemudian karir, pengalaman di luar negeri dan sebagainya. Gitu. Nah, ini terkait dengan studi motivasi dan juga mobilitas pada konteks personal, konteks profesional yang ini berkaitan dengan push factor sama pull factor yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini studi ini itu dilakukan di mana dia membandingkan antara orang yang bermigrasi, orang profesional yang bermigrasi atas inisiasi sendiri atau self-initiated expatriate sama company assigned expatriate. Self-initiated expatriate ini adalah seorang pekerja, seorang individu yang dia bekerja secara profesional dan dia punya kemampuan, yang mana dia tuh bekerja di luar negeri, jadi dia berpindah ke luar negeri untuk bekerja, dan keputusannya dia untuk pindah ke luar negeri itu atas keinginannya sendiri, atas kontrolnya diri dia sendiri, dan juga atas biayanya dia sendiri. Jadi ini yang tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan di luar negeri, itu adalah self-initiated expatriate. Intinya adalah individu yang dia berpindah untuk bekerjanya itu di luar negeri, yang mana dia bekerjanya ini atas dasar keinginannya sendiri dan juga biayanya sendiri, itu adalah self-initiated expatriate. Sementara yang satunya itu adalah company assigned expatriate, di mana kalau company assigned expatriate itu mirip kayak misalnya individu yang dia bekerja ke luar negeri, mencari pekerjaan di luar negeri, tapi bukan atas keinginannya sendiri, tapi bisa jadi itu karena tugas dari perusahaan atau dari organisasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, mereka itu mendapat dukungan dari perusahaan itu. Jadi kayak misalnya ditanggung biaya perjalanannya, di sana dia akan dapat gaji, dapat tunjangan dan sebagainya dari perusahaan yang mengirimnya. Itu bedanya self-expatriate sama company assigned. Nah, faktor yang diteliti dalam studinya Asharani kalau nggak salah itu terkait dengan household fashion, family and personal relationship, karir, terus kemudian ketidakuntungan di negara asal, sama pengalaman untuk di luar negeri. Nah, household fashion ini berkaitan dengan kondisi di negara tujuan. Jadi bisa dikatakan sebagai pull factor. Ya, misalnya di negara tujuan itu seperti apa, kesempatan karir di sana seperti apa, terus kemudian secara gaji di sana seperti apa, dan sebagainya, itu adalah household fashion. Sementara kalau family and personal relationship itu lebih berkaitan dengan relasi dengan keluarga dan juga relasi interpersonal yang lain, kayak misalnya apakah keluarga mendukung, apakah mereka nanti bisa mau ikut atau enggak, terus kemudian support lain atau relasi-relasi yang lain terkait dengan lingkungan kita. Ya, sementara kalau karir itu lebih kepada pengembangan karir ke depan di negara tujuan seperti apa, apakah nanti di sana karir bisa berkembang atau enggak dan sebagainya. Sementara kalau yang foreign experience sebenarnya yang banyak itu ya, itu berkaitan dengan keinginan kita untuk mendapatkan pengalaman yang baru di luar negeri, terus kemudian keinginan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang baru dan sebagainya adalah foreign experience. Sementara kalau push factor itu berkaitan dengan ketidakhitungan ya, atau apa ya, bisa dibilang itu hal-hal yang tidak enak gitu ya di negara asal itu,
ini itu adalah push faktornya. Nah, hasil studi ini menemukan bahwa push faktor itu lebih dominan pada individu-individu yang dia self initiated expatriate. Artinya, orang-orang yang mereka bermigrasi ke luar negeri untuk tujuan pekerjaan, pada mereka yang bermigrasinya itu atas dasar keinginan sendiri, push factor itu lebih dominan. Jadi ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan di negara asalnya, itu sangat kuat mendorong dia untuk berpindah. Sementara pada individu yang company assign itu tidak begitu. Nah, teori yang selanjutnya itu terkait dengan human capital theory. Ini dari Chan, ya. Bahwa kalau menurut human capital theory ini, migrasi itu merupakan bentuk dari sebuah investasi, di mana individu itu berinvestasi dengan cara dia bermigrasi agar dia dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Jadi, saya bisa mengembangkan skill, bisa mengembangkan karir, bisa self aktualisasi dan sebagainya. Contohnya adalah selected migration, di mana migrasi itu lebih banyak pada individu-individu yang mungkin lebih memiliki skill yang profesional, gitu ya, misalnya dokter, psikolog dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih banyak bermigrasi atau berpindah ketika dalam suatu daerah atau suatu wilayah itu tidak mendukung pengembangan karir. Itu adalah selected migration. Nah, sebuah studi dari Wilson dan kawan-kawan pada tenaga medis, gitu ya, di mana mereka melakukan sebuah studi terkait dengan tenaga medis yang banyak bermigrasi dari negara dengan sosial ekonomi yang rendah ke negara yang sosial ekonominya tinggi. Dan studi ini adalah sebuah studi dengan systematic comparative review yang meninjau teori motivasi kebutuhan dari Maslow dalam migrasi para tenaga medis ini. Dan ternyata hasil studinya itu menemukan bahwa financial safety atau kebutuhan akan rasa aman dan juga self aktualisasi itu menjadi faktor utama. Jadi para tenaga medis ini mereka bermigrasi karena memang keinginan untuk mendapatkan finansial yang lebih baik dan juga karena mereka ingin self aktualisasi. Dimana kalau di negara yang sosial ekonominya rendah, mereka itu secara gaji kecil, terus kemudian secara aktualisasi juga kurang mendukung, sehingga pada akhirnya mereka bermigrasi ke negara yang lebih maju, negara yang sosial ekonominya tinggi, karena di sana secara gaji juga bagus, secara pengembangan karir juga bagus, sehingga itu adalah hal yang dibutuhkan oleh para tenaga medis ini. Nah, itu adalah teori-teori terkait dengan motivasi dan juga migrasi. Kita sering banget membahas bahwa seseorang individu itu bermigrasi atau berpindah negara itu ada karena faktor motivasi ini. Jadi bisa dikatakan motivasi itu adalah salah satu faktor pendukung atau pendorong yang sangat kuat yang bisa menentukan seorang individu itu berpindah atau enggak. Even dia mampu secara finansial, secara support itu ada, tetapi ketika dia dari pribadinya sendiri itu tidak termotivasi, pada akhirnya mereka juga tidak berpindah. Gitu. Itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa dicantumkan di kolom